Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1514. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dia memberi semangat. Luo Yin dan Mo Wu yang melihat ini, ekspresi mereka berdua sedikit berubah dan mereka segera mengambil langkah maju. Tuan Demon Supreme, Tuan Raja Iblis tertinggi telah pergi untuk memberitahu imam besar dan yang lainnya. Jadi mohon tunggu sebentar dan jangan membuat gerakan ceroboh, kata keduanya. Kalian berdua sangat menghormati kedua orang ini. Apakah kalian takut? Apakah kalian juga telah disuap oleh kedua orang ini? Kata Demon Supreme, dia menus dingin. Tetapi ketika dia melihat Yan Ming Supreme dan yang lainnya tidak setuju dengan dirinya pun tidak bertindak gebah-gebah. Dia hanya melihat anak itu. Kemudian Demon Supreme ini terus-menerus menyinggung Qin Chen dan bahkan menghina Qin Chen. Dirinya sangat yakin betul bahwa Qin Chen adalah mata-mata dari klan Iblis Abis. Namun kemudian, di bawah cibiran terus-menerus dari Demon Supreme, tiba-tiba seorang jenius tiba-tiba muncul. Boom, dari tubuh jenius itu, aura Supreme yang kuat naik ke langit. Ahli Supreme lainnya, kata Qin Chen, dia merutkan kening. Mengapa ada begitu banyak makhluk Supreme di tentara adil ini? Itu benar-benar melebihi ekspektasi Qin Chen. Jika orang ini adalah seorang veteran tertinggi, itu tidak apa-apa. Bagaimanapun tentara adil telah diwarisi selama ratusan juta tahun dan telah disegel di sini juga cukup muda. Itu hanya sekitar bertahun-tahun, tetapi itu telah mencapai ranah supreme. Jika ini terjadi di dunia luar, itu pasti akan menimbulkan keributan. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang alam iblis mati ini, kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan sedikit sambil berpikir. Begitu pemuda itu melangkah maju, Mo Wu segera mengubah ekspresinya dan dia melangkah maju. Xuanzong, jangan bertindak gegabah. Ternyata pemuda beranah supreme itu bernama Xuanzong. Dia nampak memiliki aura yang agung. Dia lalu melirik ke arah Mo Wu dengan meremehkan. Mo Wu, jika kamu takut, pergilah. Bagaimana saya bisa membiarkan orang ini menghujat Dewi saya? Nah, apakah kamu berani menerima tantakanku dari sekte Xuanzong? Kata pemuda itu, dia berteriak dan marah. Karena Anda adalah bawahan Chen Sisi, berlutut dan meminta nasihatlah. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk memberi Anda beberapa nasihat, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, generasi tua dan generasi muda dari tentara adil yang hadir pun semuanya tidak dingin. Mereka benar-benar ingin menjebak Qin Chen di sini dan memberinya pelajaran. Kamu pikir kamu ini siapa? Memintaku untuk berlutut dan meminta nasihat. Apakah kamu layak? Kata pemuda itu, dia memiliki temperamen yang sangat panas. Dan dia masih bisa menahannya, tetapi sekarang dia tidak bisa menahannya lagi. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan sebuah kapak perang berwarna ungu emas langsung muncul di tangannya. Boom! Energi supreme yang mengejutkan langsung meletus dari kapak perang tersebut. Dia adalah pemimpin tertinggi di antara generasi muda dari seluruh tentara adil. Dia berada pada level yang sama dengan Luo Yin, Mo Wu, dan juga yang lainnya. Pada saat ini dia berteriak dengan marah dan keras. Dia tiba-tiba melemparkan kapak perang ungu emasnya itu. Untuk sesaat harta karun kapak ungu emas itu pun bersinar dan cahaya ungu membumbung ke langit memancarkan tekanan yang menyesakkan. Kapak perang besar berwarna ungu emas itu pun menerjang ke arah Qin Chen. Kapak perang besar berwarna ungu emas itu jatuh seperti pilar langit yang luntuh. Kekuatannya begitu menakjubkan, seperti kemunculan kembali sebuah mitos. Siapa yang bisa menolak kekuatan ilahi semacam ini? Dia tidak lemah di antara ranah supreme. Karena orang ini masih sangat muda dan penuh dengan vitalitas. Dia berada dalam periode vitalitas yang sangat kuat. Dan aura yang keluar itu cukup untuk menekan zaman keabadian. Dapat dilihat bahwa meskipun ruang di atas bintang-bintang markas tentara adil ini sulit. Dan ada rantai hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan. Namun terkunci di dalam kehampaan. Bahkan itu ditutupi oleh formasi besar. Pada saat ini kekosongan juga terdistorsi oleh kapak perang ungu emas yang ganas tersebut.
Pukulan seperti itu membuat banyak orang berseru, banyak orang jenius yang nampak tersentak, dan bahkan Demon Supreme mencibir. Jika pihak lain adalah mata-mata, maka bunuh saja dia secara langsung. Jika lawannya ternyata bukanlah mata-mata, maka itu tidak akan bisa berkata apa-apa karena dia meninggal di dalam sebuah pertarungan. Boom, melihat kapak perang ini datang ke arah Qin Chen dalam sekejap, semua orang bahkan bisa membayangkan adegan Qin Chen akan dipotong-potong oleh kapak ini. Namun saat berikutnya semua orang pun tercengang. Karena semua orang melihat ke depan dengan tidak percaya bagaimana ini bisa terjadi. Karena di depan mata semua orang, kapak besar ini terbang dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu cukup untuk menghancurkan matahari, bulan, dan juga bintang. Namun ketika itu mendarat kepada Qin Chen dengan aura kekerasan, tiba-tiba itu dihentikan oleh hanya sepasang tangan. Ini adalah sepasang telapak tangan yang sangat biasa. Itu diulurkan dengan santai dan langsung menggenggam bilah kapak tersebut, mengunci bilah kapak tersebut di kampan dan tidak bisa bergerak. Qin Chen kemudian memegang bilah kampak itu seperti sedang memegang dengan santai, seolah-olah sedang memegang sebuah sumpit. Gerakan tangan bebas seperti itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Apa ini tidak mungkin? Pemuda itu pun meraung dan tidak bisa mempercayai matanya. Pemuda itu terus-menerus mendesak kapaknya untuk bisa menekan Qin Chen. Akan tetapi sayang hanya dengan jentikan jari Qin Chen saja, kampak itu pun langsung terlempar ke kejauhan. Tidak baik, bersembunyi dengan cepat. Wus, banyak orang jenius dari tentara adil yang hadir pun semuanya menjadi bergerak lebih cepat. Mereka semua pun melompat dalam sekejap. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka buru-buru mundur. Mengerikan sekali, satu jari dapat mementalkan kapak raksasa itu ke belakang, yang membuat mereka semua pun harus bersembunyi untuk tidak terkena dari dampak kapak tersebut. Namun pemuda bernama Xuanzong itu nampak tidak berubah warnanya dengan urat biru di dahinya. Dia merasa lebih tidak nyaman jika membiarkan dirinya melarikan diri daripada membunuhnya. Dia memiliki harga diri yang tinggi. Bagaimana dia bisa melarikan diri begitu saja? Dan garis rahasia gelap muncul di tubuhnya, dan dia melawan tombaknya sendiri. Namun begitu dia menyentuh tombaknya sendiri, ekspresinya berubah dan boom, seketika lengannya pun patah, dipangkas oleh kampak tersebut. Setelah itu, sosok pemuda itu pun terbang terbalik, terjungkir balik. Tubuhnya hampir meledak dan dia tampak ngeri. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam kapak perangnya ini bukanlah sesuatu yang dirinya bisa blokir. Segera dia tidak berani pamer lagi dan dia meraung. Tiba-tiba sebuah rune keluar dari tubuhnya, menahan kapak perang besar itu sejenak, dan kemudian pemuda itu berbalik lalu lari. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Apakah orang itu manusia? Dengan menjentikan jarinya saja, dia dapat menghancurkan serangan Xuanzong dengan begitu mudah dan bahkan hampir membunuh Xuanzong. Mengapa anak ini begitu kejam? Dilihat dari usianya, dia belum terlalu tua, tetapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Untuk sesaat, semua jenius dari tentara adil pun nampak tersentak, dan mereka semua menatap Qin Chen dengan mata yang serius. Mereka merasa berbulu dan merinding di sekujur tubuh mereka, karena ini sungguhlah menakutkan. Sekelompok idiot. Sementara di samping, Luo Yin dan Mo Wu menggelengkan kepala mereka berdua. Mereka telah mengetahui kekuatan Qin Chen sejak lama, jadi mereka tentu saja tidak terkejut. Di lain sisi, Xuan Kong Supreme juga mencibir ketika melihat adegan itu. Bagaimana kekuatanmu masih sangat kecil, tetapi kamu masih ingin memulai pertarungan denganku, melebih-lebihkan kemampuanmu. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa bertanya, karena Chen Sisi adalah keturunan putri Lian Xin Luo, maka Chen Sisi itu adalah pendiri dari pasukan adil ini. Apakah itu benar? Kata Qin Chen. Qin Chen berbicara dengan tenang dan memandang Luo Yin dan juga Mo Wu. Ini, Luo Yin dan Mo Wu saling memandang dan ragu-ragu sejenak, tetapi mereka berdua masih mengangguk. Ya, bisa dibilang seperti itu. Pasukan adil memang benar didirikan oleh putri Lian Xin Luo, dan jika Chen Sisi benar-benar bisa mendapatkan warisan dari putri Lian Xin Luo, maka Chen Sisi pasti akan menjadi pemimpin tentara adil di masa depan. Karena Chen Sisi adalah pemimpin masa depan tentara adil Anda. Tetapi Anda benar-benar sangat berani ketika saya adalah calon suami dari pemimpin tentara adil Anda. Tetapi Anda bahkan datang
tidak untuk menyambut saya, namun malah beraninya mengambil tindakan terhadap saya," kata Qin-Chen. Banyak orang jenius pun di sekitar langsung terkejut, tetapi setelah mendengar ini, ekspresi wajah mereka semua menjadi jelek. Suami pemimpin tentara adil, orang ini terlalu tidak tahu malu, kan? Jika bukan karena metode brutal dan kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Qin-Chen sebelumnya, para jenius muda dari tentara adil ini akan bergegas dan memotong-motong Qin-Chen menjadi beberapa bagian. Sementara di belakang, wajah pemuda Xuanzong nampak pucat. Dia langsung menyimpan kembali kapak perangnya. Cahaya ilahi mengalir dari lengannya, dan segera lengannya yang patah pun kembali dipulihkan. Namun dirinya sudah ditakuti oleh Qin-Chen dan dirinya tidak berani lagi melakukan apapun. Sementara Qin-Chen dia mengabaikan semua orang dan melangkah maju. Qin-Chen melangkah keluar dalam satu langkah. Qin-Chen menempuh jarak puluhan ribu mil. Itu sangat menakutkan dan sangat cepat. Qin-Chen berjalan di atas bintang-bintang yang menakutkan ini seraya melihat sekeliling. Namun tidak ada yang dapat melihat bahwa di antara alis Qin-Chen ada mata samar yang terbuka, dan itu adalah mata penciptaan. Mata penciptaan Qin-Chen menatap segala sesuatu di dunia ini. Markas besar tentara adil ini sangat luar biasa dan telah melahirkan banyak orang-orang berbakat dan juga jenius. Secara alami Qin-Chen sangat penasaran. Qin-Chen memikirkan pasti ada sesuatu yang istimewa di tempat ini. Namun melihat Qin-Chen yang berkeliaran begitu saja di markas besar tentara adil mereka, Luo Yin dan Mo Wu pun langsung memperingatkan Qin-Chen untuk jangan berkeliaran begitu saja, karena jika sampai Qin-Chen mengaktifkan aktivasi sebuah formasi, maka itu akan menghancurkan tempat tersebut dan mungkin Qin-Chen juga akan berada dalam bahaya. Akan tetapi sesaat kemudian, formasi yang tak terhitung jumlahnya nampak milik Qin-Chen. Akan tetapi kemanapun Qin-Chen pergi, itu Qin-Chen tidak pernah memicu niat membunuh dari formasi tersebut dan Qin-Chen masih aman dan sehat. Seketika hal itu pun membuat semua orang merasa sulit dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bintang-bintang yang menjaga markas tentara adil itu adalah formasi terbaik. Bahkan jika orang tertinggi menerobos, dia tidak akan dapat menghindari serangan tersebut. Tetapi Qin-Chen nampak berjalan dengan santai di sana. Untuk sesaat, sulit bagi semua orang untuk bisa tetap tenang. Mungkinkah formasinya rusak? Gumam semua orang, mereka tidak bisa mempercayainya. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa pencapaian Qin-Chen dalam formasi sangatlah menakutkan. Dan formasi sebesar itu tidak berarti apa-apa bagi Qin-Chen. Terlebih lagi, pola formasi di sini belum sepenuhnya diaktifkan. Jelas sekali bahwa pedang iblis tertinggi tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan seluruh formasi. Sama seperti formasi penyegelan iblis klan iblis abis. Bahkan jika Patriark Abis mengaktifkan formasi tersebut, ia tidak dapat mengaktifkannya untuk menyebabnya. Oleh karena itu, jika ingin mendorong formasi hingga ekstrim, maka Anda memerlukan seorang master terbaik untuk bisa mengambil tindakan. Namun jika tidak, itu tidak mungkin. Dan tanpa desakan dari para ahli top kuno yang kuat, formasi itu sendiri tidak akan dapat menjebak Qin-Chen sama sekali. Kemudian hati Qin-Chen pun tergerak. Segera Qin-Chen pun mengaktifkan artefak senjata sumber jiwa iblis dan juga pohon iblis dari 10.000 alam. Dan segera aura khusus pun memenuhi udara. Berdengung, Qin-Chen sedang berjalan di dalam kehampaan. Kekuatan khusus ini terus-menerus ditanamkan ke dunia dan diintegrasikan ke dalam formasi. Lambat laun kekuatan formasi besar antara langit dan bumi pelan-pelan dikendalikan olehnya. Dan kekuatannya sendiri pun menyatu dalam dunia ini. Hei, apa yang terjadi? Kenapa area sekitar terlihat berbeda? Hah, kamu juga merasakannya? Sepertinya ada perubahan. Tetapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aneh, mungkinkah ini hanya persepsi kita? Para orang lain dari tentara adil di bawah nampak semuanya samar-samar merasakan sesuatu yang sangat istimewa. Mereka membuka matanya, energi tertinggi melonjak dan mencoba melihat beberapa petunjuk. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihat, mereka tidak dapat melihat apapun. Dengan pencapaian formasi Qin-Chen saat ini, akan aneh jika mereka bisa melihat sesuatu. Qin-Chen memandang orang-orang yang kebingungan di belakangnya dan tidak bisa menahan senyuman. Meskipun tentara adil ini diturunkan dari zaman kuno, tetapi mereka tidak dapat melihat tindakan Qin-Chen. Dengan cara ini, Qin-Chen bisa mengambil kendali atas formasi pasukan tentara adil ini sedikit demi sedikit di depan mata tentara adil sendiri. Oleh karena itu, setelah Qin-Chen dapat mengendalikan formasi ini, dan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, maka Qin-Chen bisa mengambil inisiatif.
Setelah mengalami begitu banyak hal, Qin Chen menjadi sangat berhati-hati. Boom, Qin Chen terus-menerus bergerak maju, tetapi Qin Chen tidak menerobos ke bagian terdalam dari bintang tersebut. Qin Chen juga tidak terburu-buru masuk dengan tidak hati-hati, karena dia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin ada puncak supreme dalam tentara adil ini. Untuk dapat bertahan sejauh ini di bawah serangan leluhur iblis abis, pastilah ada master sejati di tentara adil ini. Dan sangat mustahil jika tentara adil ini tidak memiliki ahli puncak supreme. Oleh karena itu, Qin Chen dengan hati-hati mengatur dan menggunakan efek artefak sumber jiwa iblis pada pohon iblis dari 10.000 alam untuk mengendalikan formasi besar di dunia ini. Dan untuk dirinya bisa mengendalikan sepenuhnya. Boom, pada saat ini gelombang-gelombang kekuatan khusus tiba-tiba mengelilingi Qin Chen. Nah, apa yang kamu lakukan? Akhirnya pada saat ini Demon Supreme merasakan ada yang tidak beres dan dia berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen. Meskipun dirinya tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, namun dirinya merasakan ada yang tidak beres di dunia ini. Segera dirinya pun melihat ke arah Supreme Queenan di sampingnya. Hahaha, yang mulia memang sangat sakti. Saya tidak pernah menyangka bahwa para jenius dari dunia luar telah berkembang sedemikian rupa. Seorang veteran Supreme tiba-tiba tertawa dan melangkah keluar, dan itu adalah Queenan Supreme. Queenan Supreme itu adalah seorang lelaki tua. Dia seperti singa dengan janggut lebat. Janggutnya berwarna emas. Dia sangat kuat, seperti jarum baja yang keluar dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya keemasan. Dia tertawa keras. Dia datang dari udara, memegang sebuah tombak dan langsung menikam Qin Chen dengan tombak tersebut. Ini adalah seorang ahli Supreme tahap tengah. Dia telah berada di sana entah sudah berapa tahun, tetapi darahnya masih membumbung ke langit, memunculkan pelangi ilahi yang menakjubkan. Dia menusukkan tombaknya tersebut, dan kekosongan di sekitarnya pun berguncang dengan keras. Jika berada di dunia luar, tanpa pelindungan formasi tingkat atas, banyak kekosongan akan langsung runtuh dan meledak di bawah tombaknya tersebut. Melihat itu, Qin Chen tampak terkejut. Alam iblis mati ini sangatlah aneh. Qin Chen dapat melihat bahwa Queenan Supreme itu sudah memiliki aura tua, dan itu telah membusuk telah memasuki tahap pertengahan dari akhir hidupnya. Tetapi orang ini memberi kesan bahwa dia berada dalam tahap paling bersemangat dalam hidupnya. Boom, tombak itu menembus kehampaan dan langsung menuju ke arah Qin Chen. Mata Qin Chen pun bersinar, jari-jari cerahnya langsung terulur, dan asal Supreme meledak seperti energi pedang, melonjak langsung ke langit. Qin Chen mengerahkan satu jarinya ke tombak tersebut, dan niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit, mendominasi dan sangat berkorbar. Dan duar, jari Qin Chen pun langsung bertabrakan dengan tombak tersebut, mengeluarkan suara yang tajam. Kemudian Qin Chen menjentikan ujung tombak, dan dengan benturan tombak itu terbang seketika dan langsung terguncang sangat tinggi. Itu menakutkan dan kemudian hancur. Sebelum kemudian mulut Queenan Supreme pun mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Bahkan serangan Queenan Supreme berhasil dihalau dengan hanya menjentikan jarinya. Bagaimana caramu melakukan itu? Kerumunan orang pun tersentak melihatnya, dan mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Menarik sekali. Hahaha, pantas saja kamu berani menerobos markas besar tentara adil kami, kata Queenan Supreme. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia sangat terkejut. Dia telah mengumpulkan kultivasi semacam ini selama bertahun-tahun, tetapi dia berada dalam posisi yang dirugikan ketika dia bertarung melawan pria muda seperti Qin Chen. Anak muda, hati-hati, kata Queenan Supreme. Dia berteriak. Rambutnya berterbangan seperti sekelompok iblis. Tombak di tangannya bersinar lagi, dan lusinan matahari yang terik terjalin di sekitar ujung tombaknya, dan masing-masing terkondensasi dari asal tertinggi yang menakutkan. Itu meledak menjadi suara yang membuat jantung berdebar-debar. Boom! Ketika dia menikam tombaknya lagi, langit runtuh dan bumi hancur. Segala sesuatunya padam. Segala macam fenomena aneh muncul. Napas Supreme meledak, energinya terlalu menakutkan, meledakkan semua materi di sekitarnya. Serangan ini mengandung kekuatan khusus yang unik dari alam iblis mati, dan napas yang keluar membuat Qin Chen sedikit berubah warna. Bukan karena serangannya menakutkan, tetapi karena sifat dari kekuatan ini yang seolah-olah sangat transenden. Bagus sekali, kata Qin Chen. Dia terkekeh ringan, menggunakan telapak tangannya yang besar sebagai pisau. Lalu Qin Chen menebas. Tiba-tiba tempat ini menjadi badai energi yang menakutkan, dan kekuatan Supreme yang seperti lautan mendidih muncul dalam sekejap. Boom! Aura seperti matahari terik yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi pada tombak itu pun langsung diledakkan oleh Qin Chen. Beberapa di antaranya meledak di tempat,
menelan kekosongan di sekitarnya. 2 diantaranya jatuh langsung ke kerumunan jenius di sana. Hati-hati, seru seseorang, dan sekelompok orang pun mundur dengan panik, menghindari jatuhnya tombak tersebut. Jatuhnya tombak tersebut pun mengguncang mereka. Pada saat ini, para penonton pun menyadari betapa mengerikannya kekuatan tombak itu. Namun Qin Chen tidak takut sama sekali. Dia berdiri tegak, benar-benar seperti dewa, dan menyerang dengan satu telapak tangan. Boom, raungan yang mengejutkan pun terdengar, dan badai dahsyat memusnahkan segalanya. Kemudian saya melihat Queen Nun Supreme pun batuk darah lagi. Tombak di tangannya mengeluarkan suara berderak, dan seluruh tubuhnya terbang mundur, mengenai kehampaan di belakangnya, dan tubuhnya sepertinya terbelah. Asal-usul Supreme di tubuhnya melonjak dan hampir saja dihancurkan oleh telapak tangan sederhana Qin Chen. Senior cukup kuat, kata Qin Chen. Qin Chen menghentikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tetapi gerakan itu membuat orang sangat tidak nyaman, karena pihak lain dengan mudah mengalahkan Queen Nun Supreme. Tetapi pihak lain tetap menyebutnya kuat. Ini sangat memalukan. Hahaha, di mana? Aku semakin tua, aku benar-benar semakin tua, kata Queen Nun Supreme. Dia berkata dengan canggung sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Perlu diketahui bahwa pukulannya tadi hampir meledakkan seluruh organ dalamnya. Perasaan ini bukanlah perasaan yang baik. Senior, sama-sama, kata Qin Chen. Dia terkekeh. Dengan ekstasi malu di wajahnya, Queen Nun Supreme segera mengaktifkan sumber di tubuhnya. Dengan suara mendengung, kekuatan khusus muncul dan mulai menyehatkan tubuh fisik Queen Nun Supreme. Dia melihat tubuh Queen Nun Supreme pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat itu, pada saat ini Qin Chen tiba-tiba merutkan kening dan menatap Queen Nun Supreme. Dari kekuatan ini Qin Chen merasakan aura yang sangat istimewa yang membuat ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan ini sangatlah istimewa. Dalam sekejap itu membuat darah Raja Kegelapan yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Qin Chen sedikit bergetar. Boom, tubuh Qin Chen pun bergoyang, dan Qin Chen datang tepat ke depan Queen Nun Supreme, dan tangan besarnya langsung meraih Queen Nun Supreme. Qin Chen ingin mengetahui sifat dari kekuatan kegelapan ini berasal dari mana. Boom, Queen Nun Supreme tampak kaget di saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa anak ini akan menjadi galak ketika sepertinya merasakan sesuatu. Berhenti, dirinya berubah warna, dia berteriak keras, dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dalam sekejap berbagai hukum bertahan, menyebabkan dia melarikan diri ke dalam kehampaan, mencoba menghindari penangkapan tangan Qin Chen. Namun tidak peduli perubahan macam apa yang dia alami, perubahan itu tetap dikunci dengan kuat oleh Qin Chen. Pada saat ini Queen Nun Supreme seperti burung puyuh yang dikurung. Dia dipenjarakan dengan erat di dalam kehampaan oleh Qin Chen. Dengan suara mendengung, semua orang pun melihat bahwa Queen Nun Supreme langsung ditangkap di tangan Qin Chen dan tidak bisa berjuang